Tanggal 18 Maret yang lalu, kami telah mengirimkan surat edaran untuk meminta segala bentuk kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif agar ditunda sementara waktu. Sesuai dengan periode masa darurat bencana virus corona yang telah ditetapkan oleh BNPB demi mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Ini adalah keputusan yang harus dilakukan untuk masyarakat dengan harapan penyebaran wabah COVID-19 ini dapat berakhir sehingga nantinya segala aktivitas dapat berjalan normal kembali. Jika kita bicara sektor, kami harus katakan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling pertama terdampak dan mempunyai tantangan sangat besar dalam menghadapi dampak wabah COVID-19 ini. Dan ketika kita bicara sektor pariwisata, saya tidak hanya bicara mengenai hotel, restoran, event organizer, travel agent, dan lain-lain. Juga ada jutaan pekerjaan di dalamnya, ada usaha kecil menengah di sana, ada penduduk daerah tertentu yang mengandalkan pariwisata sebagai mata pencaharian utamanya di sana, ada supply chain pariwisata, pekerja usaha yang menjadi supplier, hotel, restoran, dan berbagai usaha pariwisata yang jumlahnya besar. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini bukan hanya berupaya mengatasi wabah COVID-19 dari sisi kesehatannya saja. Pemerintah juga sedang mempersiapkan berbagai kebijakan dan langkah agar dapat mengurangi dampak wabah ini terhadap berbagai usaha, tentunya termasuk untuk sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga para pekerjanya. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan segera mengumumkan langkah-langkah konkret terkait hal di atas. Saat ini Kemenparekraf sedang melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut. Dapat kami sampaikan, sejalan dengan Impres nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 22 Maret kemarin mengenai refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19, Kemenparekraf sedang merealokasi berbagai anggaran untuk penanganan COVID-19 ini. Juga ada beberapa langkah yang sedang kami lakukan, di antaranya Kemenparekraf sedang mempersiapkan kerjasama dengan jaringan hotel untuk menjadi sarana tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit yang menangani wabah dan jika diperlukan nantinya bisa dijadikan lokasi isolasi mandiri. Kemarin secara khusus saya sudah bicara dengan Kepala BNPB untuk berkoordinasi tentang hal ini. Kemenparekraf juga sedang melakukan koordinasi dengan penyedia transportasi untuk menyediakan alat transportasi untuk para petugas medis dan gugus tugas. Pemerintah juga akan berupaya mengusulkan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya untuk para pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut. Bapak Presiden dan pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar dan sangat tinggi pada sektor pariwisata sebagai salah satu leading sektor perekonomian nasional. Namun, untuk menangani dampak COVID-19 ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak dan berbagai kalangan masyarakat. Kami mengajak para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk saling membantu dalam kondisi yang tidak mudah ini. Khusus untuk para pelaku ekonomi kreatif, seperti televisi, film, rumah produksi, konten kreator, radio, animasi, desain grafis, para artis, seniman, juga berbagai komunitas dan jejaring kreatif di berbagai daerah. Saya mohon untuk aktif terlibat dalam membantu pemerintah untuk menghimbau masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami telah melihat banyak inisiatif yang luar biasa dari para pelaku kreatif di Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan apresiasi dan banyak terima kasih. Peran dan partisipasi pelaku industri kreatif akan sangat banyak membantu usaha pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Karena kita ketahui bersama, pada kenyataannya,
masih banyak lapisan masyarakat yang masih belum menjalankan berbagai arahan dan himbauan pemerintah. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kembali agar pesan Bapak Presiden, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah betul-betul dijalankan sebaik mungkin. Jikapun harus keluar, agar dapat menjaga jarak minimum 1 meter. Hindari keramaian. Selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun paling tidak minimum 2 detik dan menjaga imunitas serta kesehatan tubuh. Khusus untuk masyarakat yang sudah berumur, kami juga menghimbau dan juga yang mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, agar harus lebih ekstra hati-hati. Bahkan jika perlu, lebih menjaga jarak terhadap orang lain secara ekstra karena mereka lah yang berisiko jauh lebih tinggi. Sekali lagi, pemerintah masih serius dalam menangani wabah COVID-19 ini. Mari kita ikuti arahan pemerintah dan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 dalam menghadapi epidemik ini. Tantangan setiap negara dalam menghadapi wabah ini berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi satu yang pasti, pemerintah Indonesia pasti mencari solusi yang terbaik bagi masyarakatnya. Ini adalah kondisi yang tidak mudah bagi negara manapun, bagi siapapun. Namun ini adalah saatnya kita bersatu dan mengedepankan kemanusiaan dari kepentingan pribadi, kelompok, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Semakin cepat kita bersama-sama menjalankan imbauan pemerintah, akan semakin cepat juga kita dapat mengalahkan dan pada akhirnya dapat mengalahkan wabah ini. Saya juga ingin berpesan kepada rekan-rekan wartawan yang sedang meliput untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Dengan semangat persatuan dan kemanusiaan, mari kita hadapi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.